Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air di seluruh kepulauan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana biasanya kita baca firman Tuhan pada pagi yang indah ini, yang diambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 28. Dan perikop daripada ayat ini adalah ketiga orang itu dibebaskan dan dinaikkan pangkatnya. Nah, ini sebagai headline daripada perikop pasal ini. Ya. Nah, kemudian ayat inti pada hari ini kita lihat ialah, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Wow. Keluar ayat ini. Mengapa ayat hari ini keluar seperti ini dan ada pernyataan daripada Nebukadnezar, ya, bahwa Nebukadnezar mengatakan, terpujilah Allahmu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, Anda mau bertarung, ya, dengan hukuman mati, dengan di perapian, tapi tidak mati, tidak terbakar, tetap selamat. Nah, kalau kita lihat di awal daripada nats ini, ya, mengapa? Karena Abednego dan Sadrak dan Mesak tetap kokoh dan bertahan, tidak mau memuja patung-patung emas yang diciptakan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, akibat daripada mereka tidak mau menuruti perintah raja, ya. Nah, sehingga sebagian daripada orang Babel, ya, itu melaporkan kepada raja, oh mereka melawan perintah raja. Raja marah. Nah, dengan kemarahan raja, maka ketiga orang ini ikat dan lemparkan ke perapian. Karena dia di Babel itu, hukuman kepada orang yang tidak mau menyembah patung-patung emas yang diciptakan itu akan dilempar ke perapian dan mati terbakar. Ya. Nah, dan hukuman ini diberikan kepada Sadrak, ya, Mesak, dan Abednego. Nah, karena laporan daripada orang-orang Babel tadi bahwa ketiga orang ini adalah melawan perintah raja, maka raja memerintahkan ikat mereka dan bersama dengan topinya, pakaiannya, jubahnya, kemejanya, dan semua pakaiannya diikat kuat-kuat dan tidak boleh lepas. Nah, kemudian siapkan perapian. Tadinya yang normalnya 1 kali, ya, biasa, perapian biasa, tapi khusus untuk mereka siapkan 7 kali lipat perapian supaya lebih nyata matinya mereka, kata raja, ya. Nah, setelah itu disiapkanlah perapian dan dijatuhkanlah mereka. Dan sebelum dijatuhkan, ya, diberikan kesempatan kepada 3 orang tersebut
Nah, dikatakan bahwa betulkah kamu tidak mau menyembah ilah-ilah dan tidak sujud kepada patung emas yang kudirikan itu? Ini kata Raja Nebukadnezar. Terus dia bilang, sembahlah dia, supaya kalian tidak masuk dalam hukuman mati. Nah, dan biasanya di sana dibunyikan musik, ya, dan mereka menyembah ilah-ilah yang diciptakan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, kemudian musik berbunyi dan mereka tetap tidak menyembah patung itu. Kemudian Sadrak, Mesak, dan Abednego berbicara, Baginda yang mulia, kami tidak akan mencoba membela diri. Nah, ini dia tidak membela diri, ya. Jika Allah yang kami sembah sanggup menyelamatkan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari kuasa Tuanku, hendaknya Tuanku maklum. Nah, ini diberikan. Jadi kalau nanti, ya, Allah yang kami sembah menyelamatkan kami dari api yang menyala-nyala itu, ya harap maklum. Itu adalah, ya, realita, kata mereka. Nah, kemudian mereka tetap memutuskan, kami tidak mau memuja dewa Tuanku dan tidak pula menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini pernyataan yang tegas dari 3 hamba Tuhan tersebut, ya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian raja memutuskan dihukum mati ke perapian. Nah, kemudian disiapkanlah perapian yang 7 kali lipat lebih besar dari biasanya, ya. Jadinya apinya sangat besar sekali. Kemudian diperintahkan kepada tentara, ikat dia dengan kuat-kuat. Diikatlah ketiga orang tersebut, lengkap dengan kemejanya, jubahnya, topinya, dan segala pakaian yang mereka pakai. Dijatuhkanlah mereka ke perapian. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Nah, dengan api yang menyala-nyala 7 kali lebih besar dari yang biasanya, Raja Nebukadnezar terkejut, ya, karena melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan-jalan di tengah api yang menyala-nyala itu. Coba, mereka berjalan-jalan. Loh, Nebukadnezar mengatakan, tadi kan kita ikat. Nah, kenapa mereka bisa jalan-jalan? Dan anehnya, yang dilempar 3 orang, tapi yang berjalan-jalan jadi 4 orang. Siapa yang satu lagi? Tebak sendiri. Pastilah yang disembah oleh 3 orang tersebut yang bisa menyelamatkan mereka. Apakah malaikat? Apakah Tuhan? Apakah siapa? Tapi yang jelas, itu adalah dengan kuasa Allah mereka bisa selamat. Kemudian Abednego berkonsultasi dengan semua raja-raja dan para gubernur. Mengapa ya kita lempar 3 ada 4? Wah, heran. Akhirnya Nebukadnezar mendekati pintu perapian dan berseru. Wah. Jadi begitu dia melihat ke dalam, Nebukadnezar membuka pintu perapian. Dia berseru di sana. Coba. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Inilah pernyataan daripada Raja Nebukadnezar. Hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Wah, bukan main. Kemudian perintah dia, kembalilah dari perapian. Keluarlah ketiga orang itu. Nah, kemudian di sana berkumpul, ya, semua wakil raja, para gubernur, bupati, dan pegawai-pegawai lainnya, ya, mengelilingi ketiga orang tersebut. Dikelilingi oleh mereka, disaksikan. Rambut tidak hangus,
pakaian tidak gosong, bahkan asap pun tidak ada pada mereka. Kemudian keputusan Raja Nebukadnezar. Lalu Raja berkata, pujilah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia telah mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan orang itu. Mereka memilih lebih baik mati daripada menyembah patung emas yang kubuat. Inilah pernyataan daripada Raja Nebukadnezar. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah kecuali Allah mereka. Inilah pernyataan Nebukadnezar, ya. Dia sudah mengakui kekuatan daripada Tuhan daripada ketiga orang tersebut, ya. Nah, kemudian ada perintah Nebukadnezar, ya, bahwa pengumuman daripada Raja Nebukadnezar, setiap suku, setiap bangsa, atau bahasa manapun yang menghina Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipotong-potong, ya, dan rumahnya dibongkar dan ditimbun dengan puing-puing. Wah, inilah, ya, keputusan daripada Raja Nebukadnezar yang sangat baik. Siapa saja, ya, yang menghina Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipotong-potong dan rumahnya dibongkar. Wah, ini keputusan yang sangat hebat dari Raja Nebukadnezar, ya. Nah, maka Tuhan Yesus juga mengatakan, jangan salibkan saya kedua kalinya. Bagaimana menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali? Apabila, ya, Yesus atau Allah kita dihina karena perbuatan kita. Itulah menyalibkan dia dua kali. Dia sudah disalibkan di kayu salib membela kita. Jangan lagi kita salibkan dia kedua kali. Yaitu apabila karena perbuatan kita Allah kita dihina oleh orang lain, inilah menyalibkan dia. Tetapi dengan perbuatan kita, Allah kita disembah orang lain, seperti Raja Nebukadnezar, ya. Nah, ini ketiga daripada orang ini. Nah, kemudian akhirnya apa yang terjadi, ya? Tadi kita katakan dibebaskan dan dinaikkan pangkatnya. Akhirnya keputusan Raja Nebukadnezar membebaskan ketiga orang itu dari segala hukuman dan mengangkatnya menjadi pegawai-pegawai tinggi di provinsi Babelonia, Babel. Jadi mereka diangkat menjadi pegawai-pegawai dan sebagai pegawai tinggi di kerajaan daripada Raja Nebukadnezar. Nah, kemudian bagaimana kita melihat bacaan pagi Mazmur 98 ayat 1-9. Allah penguasa dunia, ya. Karena perbuatan-perbuatannya yang mengagumkan. Nah, itu tadi contoh perbuatan yang mengagumkan tadi. Sudah kita lihat secara jelas. Ini bacaan pagi. Nah, kemudian bacaan malam, ya. Kalau kita lihat dalam
kitab Wahyu pasal yang kelima ayat 9 sampai 14. Gulungan buku dan anak domba. Nah ini life after life. The News of Jerusalem. Di Jerusalem yang baru ada seorang yang memegang tahta kerajaan. Dan anak domba itulah yang berhak membuka segel hukuman-hukuman yang ada. Apa yang kita lakukan di bumi ini selama kita berada di dunia. Dan dia menghukum secara adil, benar, dan jujur. Nah semoga firman hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Dan sekali lagi, jangan pernah menyalibkan Yesus kedua kalinya. Karena dia sudah berkorban untuk kehidupan kita. Untuk mengalahkan kematian. Jangan lagi kita mengorbankan dia. Artinya, jangan karena perbuatan kita, dia dicaci maki oleh orang lain. Jangan. Tetapi karena perbuatan kita, maka Allah kita menjadi terhormat dan dihormati oleh orang lain. Seperti Raja Nebukadnezar. Terpujilah Allah daripada Sadak, Mesak, dan Abednego. Inilah kesimpulan daripada firman pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan dan salam sehat. Semoga hari ini lebih baik dari hari yang kemarin. Amin. Tuhan memberkati. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.